Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita tidak menyadari bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita diintimidasi oleh kegelapan, lalu kita berusaha untuk menjaga hidup kita, menyelesaikannya dengan cara kita. Tetapi ada yang lupa, kenapa? Kok masalah ini tidak selesai-selesai? Kok masalah ini berkepanjangan? Bapak Ibu Saudara, kalau masalah berkepanjangan, pasti kepala kita pusing dong. Aduh, kayaknya ini nggak selesai-selesai, bikin kepala cekot-cekot, pusing gitu kan ya. Harus diperhatikan ketika ada masalah seperti ini, berarti masih ada celah, masih ada sarana yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Terkadang kita sudah berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan proteksi dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kok masih saja? Nah ini, kita harus belajar melihat pintu dari mana. Jadi ketika saya mengalami sebuah pengalaman, ketika punya masalah, kita berjuang untuk mengatasi masalah itu, kita berdoa dengan sungguh, bahkan saya menuangkan minyak di tangan saya dan saya mengurapi kepala saya, lalu saya berdoa, semua pintu masuk daripada iblis melalui pikiran aku tutup. Aku tolak, minta darah Yesus pagari bentengi dan tutup bungkus. Selesai pada saat itu, kita nggak ada pikiran macam-macam. Harusnya kita sudah bebas dong. Harusnya kita sudah nggak ada masalah lagi dong. Tetapi yang saya alamin justru beberapa hari kemudian mulai muncul lagi pemikiran-pemikiran yang membuat kita akhirnya down, membuat kita akhirnya terjatuh dan terpuruk. Satu hal yang saya lihat dalam hal ini justru ketika mengalami keterpurukan seperti itu, saya melihat ada sebuah celah, ada sebuah alat atau sarana yang bisa dipakai oleh setan kuasa kegelapan untuk menyerang kita. Maka kita harus berusaha untuk membersihkannya, membebaskannya benar-benar bebas. Caranya gimana? Nah, sering sekali ketika kita punya masalah, masalahnya sudah selesai, tetapi ada misalnya kita punya barang-barang atau kita punya sesuatu, aset dalam hidup kita yang bersangkutan dengan masalah tersebut yang kita pertahankan dan kita hitung-hitungan, aduh rugi kalau ini sampai hilang. Justru ini membuat kita terus terikat. Ini membuat kita pada akhirnya mengalami keterpurukan dan jatuh terus. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, terus seperti itu. Nah, di sini kita harus belajar. Yang saya lihat, yang saya perhatikan, wah ternyata ada. Misalnya saya punya barang-barang A, B, C, D. Barang-barang ini menjadi permasalahan dari masalah yang ada. Kita tidak mau melepaskan itu, kita masih mau menggenggamnya. Sadar tidak ketika kita masih mau menggenggamnya, tidak mau melepaskan, itu pintu masuk buat setan kegelapan menyerang kita. Buat setan iblis akhirnya punya pijakan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Walaupun kita sudah tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah tumpang tangan, tetapi masih bisa masuk. Nah, ini mengerikan. Jadi kita harus menyadari ketika kita sudah tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, coba perhatikan apakah akses daripada masalah itu masih kita pegang, masih kita gunakan, masih kita simpan, masih kita pertahankan. Kalau itu ada, ya lebih baik ditinggalkan. Jangan dibiarkan. Ini yang penting untuk kita ketahui. Banyak sampai sekarang orang merasa terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Yaitu karena rasanya dia tidak mau melepaskan
apa yang ada yang melekat, yang menyeret kita akhirnya terjatuh dan terpuruk. Saya mengalami hal ini bukan berarti saya tidak mengalami, saya berbicara seperti ini karena apa yang saya bicarakan sebenarnya adalah semua fakta realita kehidupan yang saya alami. Seperti masalah-masalah yang saya hadapi. Ketika ada masalah tersebut, kepala sampai pusing, sampai sakit, tidak bisa selesai. Tetapi justru ada hal-hal yang membuat kita bisa mengalami kemerdekaan, kita bisa mengalami kebebasan ketika kita dengan rela, ikhlas, tulus. Ada orang bilang pakai ilmu ikhlas ya. Nah, kalau saya di sini pakai ilmu kasih, saya bilangnya begitu. Jadi, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, kita harus rela untuk memutuskan semuanya tanpa ada jejak, supaya kita bisa merdeka. Supaya kita bisa berhasil bagaimana memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya tidak diserang lagi. Jadi semua akses-akses daripada masuknya kuasa kegelapan ini, masuk ke setan ini, untuk berpijak di otak kita, kita harus lepaskan. Jangan pertahankan, jangan hitung benefitnya apa. Mari Bapak Ibu Saudara. Rasanya sulit kan? Iya, sulit. Tetapi kita harus berjuang untuk bisa mencapai hal ini. Saya pun berjuang untuk mencapai di level ini. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa kalau kita mau. Rasanya memang tidak enak, rasanya sakit. Tetapi ketika kita mengalami kemerdekaan, maka tidak ada lagi pijakan daripada kuasa kegelapan untuk menyerang kita, mengintimidasi kita melalui sarana apapun. Karena kita benar-benar merdeka, benar-benar bangkit. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Yang sering sekali kita lupa itu karena kita masih memperhitungkan apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya. Nah ini, justru di sini kita harus bisa bagaimana melakukan segala sesuatu kebaikan tanpa harus menghitung-hitung benefitnya terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau kita mau mempraktekkan hal ini, maka hidup kita pasti merdeka. Jangan ada biarkan akses-akses masuk bagi setan iblis. Kita harus tutup semuanya, bukan hanya dengan tumpang tangan, tapi dari sikap perbuatan kita, apa yang kita miliki yang menjadi sumber malapetaka itu, yang menjadi sumber kita terpuruk itu, lepaskan. Bisa nggak? Bisa. Pasti bisa. Kalau saya saja bisa, pasti Bapak Ibu bisa. Tapi kan sakit. Sakit sebentar. Tetapi setelah kita bisa mengalami kemerdekaan, kita bisa bangkit dan lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Mari Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Mau membiarkan akses-akses apa yang kita miliki membuat kita terpuruk, atau justru kita lepaskan. Tetapi kita terus mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu Saudara pilih, dan jangan lupa share video ini kepada sanak saudara famili kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.